Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, semuanya baik ya. Sudah pada sarapan belum tadi? Sudah. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mungkin salah satu bisa dipimpin untuk berdoa. Mungkin Panggih bisa pimpin doa, Panggih. Ya. Terima kasih Panggih sudah dipimpin doa. Sebelumnya Bu Risa absen dulu ya untuk kelas 12 AK3. Hari ini lengkap ada apa tidak? Pertama Sally Siandini. Ada ya. Ya, terus kemudian Sofia Anggraini. Ya. Rizka Widya. Ada, Bu. Ya. Panggih. Ada, Bu. Ya, Panggih. Ada ya, Panggih. Yusika Kurniasari. Oke, jadi untuk 12 AK3 ini semuanya lengkap ya hari ini dan tetap harus semangat ya. Sebelum Bu Risa masuk materi ke sumber daya alam, ini kita mengingat dulu materi yang kemarin. Jadi yang kemarin itu tentang bentar ini saya share dulu. Bentar. Nah, ini sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat? Sudah, oke. Jadi sebelum kita belajar untuk aset tetap berwujud berupa sumber daya alam, di pertemuan kemarin itu kalian sudah belajar tentang aset tetap berwujud. Jadi di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang aset tetap berwujud. Ada yang tahu aset tetap berwujud itu apa artinya? Ayo, aset tetap berwujud. Siapa yang bisa? Masih ingat aset tetap berwujud itu apa artinya? Panggih mungkin Panggih? Benar, jadi aset tetap berwujud itu adalah hartanya perusahaan yang dimiliki perusahaan dan bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Contoh aset tetap berwujud di perusahaan itu apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Apa? Halo, anak-anak, dengar suara Bu Risa? Contohnya aset tetap berwujud di perusahaan itu apa? Perusahaan itu mesti punya namanya gedung ya. Terus kemudian apalagi? Kendaraan. Jadi gitu ya, tanah itu namanya aset tetap berwujud yang ada di perusahaan. Terus kemarin juga kita sudah belajar cara menghitung beban penyusutannya ya. Beban penyusutan aset tetap berwujud itu bisa kita hitung dengan metode, salah satunya metode garis lurus, metode jumlah angka tahun ya, metode saldo menurun dan metode unit produksi. Itu adalah beberapa metode untuk perhitungan beban penyusutan aset tetap berwujud. Sekarang untuk tujuan pembelajaran kita hari ini nanti, jadi di pagi hari ini nanti kita belajar tentang aset tetap berwujudnya perusahaan tapi berupa sumber daya alam. Nah, di situ tujuan pembelajarannya mulai kita nanti karakteristiknya sumber daya alam itu seperti apa. Terus kemudian menganalisis harga perolehannya itu
dari mana saja untuk sumber daya alam. Terus kemudian kita ngitung depresi, membuat perhitungan depresi ya. Terus kemudian merevisi dari perhitungan depresi itu seperti apa. Itu nanti tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Terus kemudian untuk penilaiannya, jadi untuk kegiatan hari ini penilaiannya berusaha sama seperti dengan minggu-minggu kemarin. Jadi kalian nanti tetap saya buatkan satu kelompok belajar ya. Kelompok belajar ini nanti silahkan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian yang ada di grup WA ya, grup WA kita. Jadi untuk penilaiannya ada nilai sikap, itu nanti Bu Risa ngambilnya dari keaktifan kalian belajar. Jadi dari diskusi, kalian nanggapi, kalian bertanya, itu nanti di penilaian sikap. Terus kemudian penilaian pengetahuannya, Ibu Risa nanti ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Ada bersama kelompok, ada secara mandiri nanti ada. Untuk penilaian keterampilan dari keterampilan kalian mengerjakan soal-soal, itu adalah nanti rancangan penilaian yang akan kita gunakan selama pembelajaran ini. Jadi kita ketemunya 1 KD ini ya, untuk aset tetap berwujud berupa sumber daya alam. Itu ada yang ditanyakan mungkin? Jelas ya? Sekarang sebelum Bu Risa masuk ke materi sumber daya alam, jadi materi saya sumber daya alam ini saya share dulu. Sudah terlihat anak-anak PPT-nya? Sudah, alhamdulillah sudah terlihat ya. Jadi gini, sebelum nanti kita masuk bisa jelaskan materi aset tetap berwujud berupa sumber daya alam, nanti pembagian kelompoknya sama seperti di pertemuan kemarin saja ya. Jadi satu kelas ini Burisa bagi menjadi 7 kelompok, nanti 4 orang ya. Itu nanti kita belajarnya atau diskusinya via WA saja. Jadi biar tidak di Zoom ini, tidak terlalu lama di Zoom. Ya. Terus pas waktu menjelaskan, anak-anak tetap harus semangat ya. Mohon untuk kameranya tetap di-on-kan, jangan dimatikan kameranya, biar Bu Risa juga bisa lihat kegiatan kalian seperti apa. Terus sambil bawa catatan sama alat tulis, kalau misalkan nanti ada yang penting silahkan dicatat. Materi ini nanti juga akan saya share via WA grup kelas ya, nanti saya share dulu materinya supaya kalian juga ada tambahan materi. Oke, ada yang ditanyakan anak-anak? Jadi nanti misalkan Bu Risa tanya, tetap semangat anak-anak, siap, semangat Bu, gitu ya. Jadi harus tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran daring ini. Ya, bismillah kita masuk ke aset tetap berwujud berupa sumber daya alam. Nah, aset tetap berwujud berupa sumber daya alam ini sebenarnya kita sama sebenarnya materinya dengan aset tetap berwujud yang pertemuan kemarin, cuma bentuknya adalah yang sumber daya alam. Jadi KD-nya nanti untuk aset tetap berwujud berupa sumber daya alam, mulai kita menganalisis pencatatan beban depresinya, kemudian kita melakukan pencatatan beban depresi. Itu ya. Terus kemudian tujuan pembelajarannya sama seperti yang kita sudah jelaskan tadi untuk tujuan pembelajaran. Mulai dari kita mendeskripsikan apa itu karakteristik aset tetap berwujud berupa sumber daya alam, menganalisis harga perolehannya, ya, menganalisis beban depresinya itu seperti apa, kemudian membuat perhitungan beban depresi, sampai nanti kita melakukan revisi perhitungan depresi. Itu nanti tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bu Risa masuk ke pengertian aset tetap berwujud berupa sumber daya alam, jadi kalian itu harus punya gambaran dulu yang akan kita bahas itu seperti apa sih sebenarnya, itu ya. Jadi gini anak-anak, perusahaan itu dia punya aset atau harta perusahaan. Harta perusahaan itu kan bisa dibagi menjadi 3. Jadi ada harta lancar, harta tetap tidak berwujud. Kalau di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang harta lancar. Harta lancar itu hartanya perusahaan yang bisa digunakan kurang dari 1 tahun.
Terus kemudian kalau setelah harta lancar, kita sudah membahas tentang harta tetap berwujudnya perusahaan. Jadi seperti peralatan, gedung ya, kendaraan, tanah itu adalah harta tetap perusahaan. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah harta tetap perusahaan, tapi jenisnya adalah sumber daya alam. Loh Bu, kenapa kok sumber daya alam itu masuk hartanya perusahaan? Jadi, yang memiliki harta tetap berwujud berupa sumber daya alam itu tidak semuanya perusahaan. Jadi hanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekstraktif saja. Perusahaan ekstraktif itu seperti apa Bu? Jadi perusahaan ekstraktif itu perusahaan yang kegiatannya dia menambang atau mungkin menggali atau mengolah sumber daya yang dihasilkan dari alam. Itu namanya perusahaan ekstraktif. Jadi beda kalau misalkan kemarin kalian belajar tentang perusahaan dagang. Lah, perusahaan dagang itu hartanya perusahaan ada mulai kendaraan, mungkin ya gedungnya, terus kemudian meja, kursi dan sebagainya. Itu memang aset tetap berwujud. Tetapi kalau untuk perusahaan yang bergerak di bidang ekstraktif, ini memang kita tidak bisa mencontohkan yang ada di daerah sini ya. Mungkin yang ada di luar Pulau Jawa itu banyak sekali perusahaan-perusahaan ekstraktif. Nah, dia punya asetnya perusahaan berupa sumber daya alam. Nah, aset sumber daya alam ini nanti yang akan digunakan perusahaan diolah untuk dijual kembali oleh perusahaan. Jadi dia masuk di asetnya perusahaan. Jadi dia menggali dari hasil galian itu, misalkan menggali minyak. Oh, ternyata minyak itu kan tetap dihasilkan, tidak satu kali gali terus kemudian habis, kan tidak, mesti di bawahnya masih ada. Lah, itu namanya aset tetap berwujud. Jadi pengertian aset tetap berwujud berupa sumber daya alam itu adalah semua kekayaan yang dihasilkan di atas tanah dan cadangan di bawah tanah. Jadi misalkan minyak, gas, mineral, kemudian batu bara ya. Terus kemudian ada lagi misalkan biji besi yang ada di Indonesia, itu namanya sumber daya alam. Jadi kalian harus paham dulu sumber daya alam itu seperti apa. Nah, di situ ada contoh sumber daya alam. Itu bisa contohkan beberapa, sebenarnya banyak ya. Kalau kalian perhatikan kok gambarnya seperti itu ya. Itu gambar yang pertama ini adalah contoh pertambangan biji besi. Jadi biji besi ini asetnya perusahaan yang nanti akan diolah perusahaan. Terus yang kedua ini contoh perusahaan kilang minyak. Nah, yang dihasilkan apa? Ya minyaknya itu. Dari minyak nanti diolah menjadi minyak yang mungkin akan dijual oleh perusahaan. Terus kemudian di sini ada contoh gas alam. Ya, jadi pertambangan gas. Terus di situ ada batu bara. Batu bara itu juga masuk sumber daya alamnya perusahaan. Jadi dia itu kalau misalkan perusahaan penambang batu bara, ya dia fokusnya ke kegiatan penambangan batu bara. Nah, kalau dia berhasil menambang batu bara, berarti itu sudah menjadi asetnya atau hartanya perusahaan. Terus kemudian ada kayu. Kayu juga merupakan sumber daya alam, iya, karena semua yang dihasilkan oleh alam itu namanya sumber daya alam. Cuma untuk kayu ini dia adalah sumber daya alam yang bisa diperbarui. Jadi nanti sumber daya alam itu karakteristiknya ada dua. Nah, kita masuk ke karakteristik dari sumber daya alam. Nah, karakteristik sumber daya alam itu ada dua. Jadi jenisnya sumber daya alam ada dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maksudnya seperti apa sih Bu? Jadi gini, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu kita bisa memperoleh atau mendapatkannya itu berjuta tahun kemudian atau beribu-ribu tahun kemudian. Jadi tidak langsung habis kita dapat lagi, tidak. Jadi masih nunggu proses yang lama. Itu namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi kalau kita ya misalkan minyak habis, ya sudah, nanti bisanya kita ketemu atau mendapatkan berjuta tahun kemudian. Itu contohnya ya minyak bumi, gas, mineral. Makanya kenapa bahan-bahan seperti ini kita harus hemat dari pemakaiannya, karena memang dia tidak bisa diperbaharui ya. Terus karakteristik sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Maksudnya apa sih sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu sumber daya alam yang dia misalkan habis kita bisa menanam kembali. Contohnya misalkan perkebunan, kehutanan ya.
peternakan. Jadi kita bisa menghidupkan kembali, misalkan dari tanaman kita bisa nanam lagi. Itu namanya sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum Bu Risa masuk ke materi berikutnya? Jelas ya? Jelas anak-anak? Oke, Bu Risa lanjut ya. Tetap semangat. Ayo bagaimana? Tetap semangat? Tetap semangat Bu, gitu ya. Ya, pokoknya harus semangat. Jangan ngantuk. Terus kemudian kita ke harga perolehan aset tetap. Jadi aset tetap, kalau kalian kemarin belajarnya aset tetap perusahaan, itu kalian juga sudah belajar harga perolehan. Harga perolehan itu apa sih? Ya harga belinya aset tetap sampai aset tetap itu bisa digunakan. Kalau aset tetap berupa sumber daya alam, harga perolehannya itu dari mana? Harga perolehannya itu didapat. Ini kita membahasnya yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi yang kita bahas di sini bukan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lah harga perolehannya itu didapat dari mana? Harga perolehan itu dihitung mulai biaya yang dikeluarkan, mulai eksplorasi sampai eksploitasi. Nah, kalian harus paham, eksplorasi itu seperti apa? Logikanya gini anak. Jadi perusahaan, misalkan ada perusahaan pertambangan minyak, dia itu tidak satu kali gali, dia dapat minyak kan tidak. Jadi harus ada proses penggalian yang sampai dia ketemu di tempat itu ada minyaknya. Itu namanya biaya eksplorasi. Dia masih tahap mencari di mana sih ada sumber daya alam. Jadi kalau kalian tahu ya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ya mungkin itu kalau misalkan dia di bagian pertambangan, dia itu tidak langsung gali minyaknya, dia dapat tidak. Jadi harus ada prosesnya dulu. Oh ternyata di satu tempat ini tidak ada, dia pindah lagi. Lah makanya perusahaan-perusahaan seperti itu biaya yang dikeluarkan dari awal itu harus dihitung. Itu namanya harga perolehannya. Nah, sampai dengan eksploitasi itu apa ya? Sampai dia menghasilkan sumber daya alamnya tadi, itu masuk harga perolehan sumber daya alam. Jadi misalkan gini, oh ternyata biaya penambangan kegiatan pertama itu 500 juta. Ternyata tidak ada hasilnya. Di kegiatan kedua itu ternyata biaya yang dikeluarkan 600 juta tapi ada hasilnya. Lah itu antara 500 juta dan 600 juta itu dijumlah. Itu nanti masuk harga perolehan aset tetap berwujud berupa sumber daya alam. Jadi biaya yang sudah dikeluarkan perusahaan. Itu ya. Terus kemudian setelah kita tahu harga perolehannya, berarti kita harus ngitung bebannya. Yang namanya aset tetap, semua aset tetap perusahaan itu selalu mengalami namanya penyusutan. Jadi semua hartanya perusahaan itu mengalami penyusutan kecuali tanah. Nah, entah itu harta perusahaannya tetap berwujud ataupun tetap tidak berwujud, dia nanti akan mengalami penyusutan. Jadi nanti kita akan belajar harta tetap berwujud dan harta tetap tidak berwujud. Lah di situ nanti ada beban penyusutannya. Lah beban penyusutannya itu apa? Lah apa itu depresi? Depresi itu kata lain dari penyusutan, tetapi yang terjadi pada benda yang bersifat alami. Jadi depresi itu artinya adalah penyusutan harta tetap berwujud berupa sumber daya alam, namanya depresi. Kalau kemarin kalian belajar aset tetap berwujudnya, penyusutannya namanya depresiasi, tetapi kalau untuk aset tetap berwujud berupa sumber daya alam itu namanya depresi. Nanti kalau kita belajar lagi tentang aset tetap tidak berwujud itu beda lagi namanya adalah amortisasi. Jadi ini namanya saja yang beda, tapi nanti cara penghitungannya sama. Itu ya, itu adalah pengertian dari depresi. Depresi itu ya penyusutan aset tetap berwujud berupa sumber daya alam. Nah, sekarang kita masuk metode pencatatannya. Jadi kalau kita mau membuat jurnal jurnal penyesuaian tentang penyusutan, berarti kan kita harus menggunakan beberapa metode. Kalau kemarin di aset tetap berwujud kalian mengenal 5 metode pencatatan penyusutan ya, tetapi kalau untuk aset tetap berwujud berupa sumber daya alam itu metode yang digunakan hanya satu, yaitu apa? Metode satuan unit
produksi. Jadi hanya satu itu saja yang digunakan. Nah, cara perhitungannya kalian perhatikan, berarti kita harus tahu dulu tarif deflasinya itu berapa. Setelah tahu tarifnya, baru kalian nanti bisa ngitung bebannya. Nah, tarif deflasi itu dihitung dari mana? Nah, tarif deflasi itu rumusnya ada harga perolehan dikurangi nilai residu. Jadi harga perolehannya sumber daya alam, misalkan minyak tadi berapa, itu dikurangi nilai residu, kemudian dibagi taksiran jumlah umur ekonomisnya, taksiran jumlah unit produksinya, taksiran jumlah unit produksinya. Nah, nanti baru kita ketemu beban deflasinya. Cara ngitung beban deflasi yaitu tarif deflasinya tadi yang kita hitung dibagi unit yang dihasilkan pada periode tersebut. Nah, itu adalah cara perhitungannya beban deflasi untuk membuat jurnal penyesuaian. Itu terus kemudian jurnalnya, jurnal untuk mencatat beban deflasi. Jurnalnya itu ada beban deflasi sumber daya alam di sebelah debit. Jadi dia debit, kreditnya adalah akumulasi deflasi sumber daya alam sebelah kredit. Ini sudah rumus, jadi nanti jurnalnya ya seperti ini. Kalau kemarin pas aset tetap berwujud, kalian belajarnya beban depresiasi peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan, kan gitu ya. Bedanya di sini. Jadi di namanya saja. Jadi debitnya beban deflasi sumber daya alamnya apa? Pada akumulasi deflasi sumber daya alam. Itu nanti jurnalnya. Sekarang untuk revisi beban deflasi. Nah, untuk revisi beban deflasi, jadi gini ya, revisi beban deflasi itu muncul jika, misalkan gini ya, perusahaan itu di awal dia sudah punya, misalkan salah satunya uang muka pembayaran untuk bayar biaya yang dikeluarkan saat eksplorasi misalkan. Oh, ternyata yang biaya yang dikeluarkan sebesar 500 juta. Ternyata hasilnya itu tidak 500 juta. Ternyata setelah 1 tahun ternyata lebih rendah atau mungkin lebih tinggi. Nah, itu kita perusahaan harus merevisi. Intinya membuat jurnal koreksi. Sama seperti jurnal penyesuaian. Jadi revisi beban deflasi itu jika deflasi tahun lalu itu terlalu besar, bebannya terlalu besar, maka kita harus merevisi jurnalnya. Nah, cara revisinya gimana? Nah, ini rumusnya. Jadi akumulasi deflasinya debit, laba tidak dibaginya sebelah kredit. Jadi itu sudah rumus. Jadi kalau kita harus lihat dulu, oh bebannya tahun kemarin itu lebih besar dari tahun sekarang atau lebih kecil. Nah, kalau lebih besar nanti kita harus membuat jurnal seperti ini. Terus kemudian jika deflasi tahun lalu itu terlalu kecil, maka jurnalnya itu labanya tidak dibagi debit, akumulasi deflasinya sebelah kredit karena memang dia terlalu kecil, berarti akumulasinya harus ditambah. Itu ya, itu adalah jurnal untuk revisi beban deflasi. Sekarang Bu Risa contohkan perhitungannya beban deflasi. Sebelum Bu Risa contohkan, ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya, Bu Risa jelaskan? Jelas? Oke, tetap semangat apa enggak ini? Semangat, ya harus semangat ya. Jangan loye, tetap semangat. Pokoknya kita daring ini disyukuri ya, tetap harus semangat. Sekarang Bu Risa masuk ke contoh yang pertama. Kalian perhatikan, kelihatan ya di slide kalian itu ya? Kelihatan? Ya, nanti materinya ini juga akan saya share di WA kok ya. Jadi pada tanggal 2 Januari 2019, PT Maharani menginvestasikan uangnya sebanyak 66 miliar pada suatu pertambangan batu bara. Jadi ini yang kasusnya ini untuk batu bara. Pertambangan batu bara tersebut ditaksir mengandung 6 juta ton batu bara. Diketahui hasil tambang tahun pertama 2.400.000 ton. Buatlah jurnal beban deflasinya. Jadi tarif deflasinya itu menghitungnya adalah harga perolehan kurangi nilai sisa dibagi taksiran total hasil. Jadi 66 miliar dikurangi nilai sisanya 0 dibagi 6 juta. Ketemu tarifnya 11.000. Jadi ngitung beban deflasinya,
Ya tarif 11.000 tadi dikali dengan 2.400.000, ketemunya 26.400.000. Nah, jurnalnya adalah ini, beban depresi batu bara debit, kreditnya adalah akumulasi depresi batu bara sebesar 26.400.000. Itu ya, itu sama, antara debit dan kredit harus sama. Itu adalah contoh cara perhitungan beban depresi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mungkin anak-anak ada yang pengen tadi ketinggalan nyatetnya, terus kemudian pengen tanya, atau mungkin ada yang kurang jelas, silahkan. Mungkin ada yang tanya. Ini Bu Risa stop dulu ya untuk PPT-nya. Oke, ayo siapa yang pengen tanya atau mungkin kurang jelas yang mana, silahkan. Oh ya, silahkan panggil. Oh iya, tentang perhitungan depresi itu kapan? Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa membantu jawaban? Salah nggak apa-apa. Kira-kira kalau ngitung depresi itu kita ngitungnya pada awal periode atau akhir periode? Siapa yang bisa menjawab? Perhitungan depresi. Jadi depresi itu kita ngitung bebannya selama satu periode. Berarti kira-kira ngitung depresinya itu pada akhir atau awal periode? Benar, jadi pada akhir periode. Jadi kita ngitungnya itu sebelum kita membuat jurnal penyesuaian. Itu kita ngitung bebannya. Ya sama seperti kemarin kita belajar aset tetap berwujud, itu kan kita ngitung beban depresiasinya itu kan di akhir periode. Baru kelihatan bebannya berapa sih selama 1 tahun, selama 1 periode gitu ya. Gitu Pak G, sudah jelas? Oke, ada mungkin yang tanya lagi? Iya, ada yang mungkin masih bingung siapa? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Rizka, mau tanya? Iya. Apa sebab terjadinya revisi perhitungan beban depresi? Oh ya, jadi sebab terjadinya revisi perhitungan depresi. Tadi Bu Risa sudah bahas sedikit tentang revisi perhitungan depresi. Mungkin ada yang bisa membantu jawab dari teman-temannya sebab terjadinya revisi perhitungan beban depresi. Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Yang tadi nyatet mungkin siapa? Yusika? Siapa yang bisa jawab? Silahkan bantu Rizka Widya untuk bisa menjawab. Sebabnya apa? Kok terjadi ada revisi perhitungan itu? Karena apa? Gimana? Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin Panggih bisa nggih? Gimana? Oke, benar. Jadi ada perbedaan transaksi ya, perbedaan harga dari harga perolehan tahun sebelumnya dengan tahun ini. Itu ya Rizka Widya ya. Oke. Jadi gini, nanti kegiatan kalian setelah ini nanti kita ke grup WA. Jadi Bu Risa sudah bagi kelompok seperti kemarin. Nanti Bu Risa kasih seperti ini, jadi LKPD seperti ini nanti. Benar. Nah, nanti kalian enggak muncul ya ini. Enggak usah. Kalian kerjakan aktivitas pertama di LKPD itu ada 5 soal. Silahkan dikerjakan dengan kelompoknya sendiri plus nanti perhitungannya. Nah, setelah itu nanti kita kembali lagi ke Zoom ini untuk review jawaban kalian. Itu ya. Bu Risa harapkan waktu nanti kalian di grup WA silahkan aktif, semua kelompok harus aktif. Yang kemarin kok hanya diem saja nanti akan saya lihat
dari segi keaktifannya. Jadi nanti silahkan tugasnya kalau sudah selesai kalian upload, dikirim tugas kalian di WA. Terus nanti Bu Risa juga melampirkan soal evaluasi. Lah, soal evaluasi ini untuk mandiri. Jadi silahkan dikerjakan sendiri. Kalau sudah selesai nanti tugasnya silahkan diunggah lagi ke grup WA kelas kita. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita pindah ke WA grup? Halo, 12 angka 3, ada yang ditanyakan? Jelas? Ya, oke, berarti kita kalian sekarang belajar secara kelompok dan mandiri lewat grup WA kelas kita ya. Nanti ketemu lagi kita ke Zoom untuk review jawaban kalian. Oke, Bu Risa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku cek ngono ki
gaya rekaman. Bentar ya, aku tak pinjami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Gimana tadi kegiatannya kita berdiskusi di grup WA ya? Bisa lihat semuanya sudah aktif, semuanya sudah berdiskusi, tanya tanya caranya ya, semuanya sudah aktif untuk kelas 12 AK3 ini. Jadi kalau Bu Risa lihat sudah semua kelompok dari 7 kelompok itu sudah mengumpulkan semua, baik itu LKPD-nya yang soal kelompok sama evaluasi 5 nomor itu semuanya sudah mengumpulkan. Alhamdulillah sudah aktif semuanya untuk kegiatan di pagi hari ini ya. Mungkin salah satu sebelum Bu Risa nanti ke kegiatan terakhir, mungkin ada yang bisa menyimpulkan atau mungkin kegiatan kita hari ini tadi apa saja. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Sally, mungkin bisa Sally? Oh ya, silahkan. Mungkin kesimpulan Sally apa dari kegiatan hari ini mungkin? Jenis aset tetap perusahaan itu ada yang berupa sumber daya alam. Sumber daya alam ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang dapat Ya, itu ya kesimpulan dari Sally. Jadi memang sumber daya alam itu ada 2. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mungkin ada lagi yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita di pagi hari ini? Atau mungkin materi yang kalian anggap menarik di sumber daya alam ini apa? Yang menurut kalian menarik apa? Ya, panggih. Oh ya. Oh iya, jadi revisi itu memang kita harus melihat atau memperbandingkan data yang sebelumnya dengan data yang sekarang itu direvisi. Jadi membandingkan dulu ya. Tuh. Mungkin kalau kegiatan yang mungkin belum kalian pahami, materi yang mana anak-anak? Yang mungkin kalian masih butuh pemahaman lagi mungkin? Materi yang apa? Sofia mungkin? Oh, panggih, silahkan panggih. Kalau materi yang belum saya kuasai tadi tentang perbedaan tonasi dan kualitas. Oh, gitu. Gini. Bagian tersebut ini kurang penjelasannya kurang saya kurang. Oh ya, gini. Jadi, eksplorasi itu masih tahap pencarian. Jadi perusahaan itu masih mencari di mana ada tambang bahannya atau sumber daya alamnya.
Kalau eksploitasi itu sudah tahap pengambilan dari alam. Jadi sudah dieksploitasi, sudah diproses untuk misalkan dijadikan minyak dan sebagainya, itu eksploitasi. Jadi nanti materi ini faktor-faktornya pendukung atau yang mendukung harga perolehan itu apa saja, itu nanti ada di bahan ajar yang Budi Sasar tadi. Coba nanti kalian baca lagi materinya, di situ ada semuanya, pengertian eksplorasi sama eksploitasi. Terus nanti bisa juga kalian tambah literasi lain. Silahkan browsing dari internet ya, materi kita sumber daya alam ini. Gitu ya, anak-anak. Untuk kegiatan hari ini mungkin Bu Risa sudah selesai. Jadi semuanya sudah mengumpulkan tugasnya. Terus untuk kelompok yang memang dari awal tadi aktif semuanya ngikuti, terus kemudian dari segi diskusi dia kelompoknya juga aktif ya, itu adalah kelompoknya Panggih. Nah, kelompok Panggih dari diskusi ini kelompoknya aktif. Nanti akan Bu Risa tambahi poin tambahan, yang lainnya tetap akan dapat poin semuanya, gitu ya. Sebelumnya mungkin bisa dipimpin doa sebelum kita akhiri anak-anak. Ketua kelasnya Panggih, pimpin doa Nggih. Oke, terima kasih Panggih sudah memimpin doa. Jadi untuk anak-anakku semuanya di rumah tetap semangat belajarnya walaupun kita masih daring ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kalau keluar ya pakai masker ya. Terus kemana-mana ya itu kita harus cuci tangan pakai air yang mengalir. Jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk tetap berdoa dan ibadahnya tetap ditingkatkan, gitu ya. Untuk kegiatan pertemuan minggu depan nanti kita belajar tentang aset tetap tidak berwujud. Jadi namanya nanti amortisasi. Silahkan LKS kalian itu kalian baca dulu sebelum kita masuk materi di pertemuan berikutnya, gitu ya. Ada yang ditanyakan sebelum Bu Risa tutup? Cukup? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga kegiatan di pagi hari ini bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau misalkan masih belum paham, silahkan buka lagi handout yang Bu Risa berikan. Ya, saya akhiri. Bu Risa minta maaf kalau memang ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya anak-anak. Gini.